Rasulullah merupakan sosok suri teladan atau uswah hasanah, teladan yang baik bagi umat Islam. Di dalam keseharian Rasulullah mempunyai amalan-amalan yang sering beliau kerjakan. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe dulu dong, supaya kalian dilimpahkan rezekinya. Amin. 1. Sholat tahajud. Ini adalah sholat sunnah mu'akkad, sangat dianjurkan yang dilakukan di malam hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa melakukan sholat tahajud sepanjang hidupnya. Sholat tahajud adalah sholat sunnah mu'akkad, sangat dianjurkan yang dilakukan di malam hari, dilakukan setelah terjaga dari tidur, meskipun hanya tidur sebentar, dan sangat dianjurkan dalam Islam karena memiliki banyak keutamaan, termasuk mengangkat derajat seorang muslim di sisi Allah, mengabulkan doa-doa, dan memberikan ketenangan batin. Pelaksanaannya minimal 2 rakaat dan dapat dilakukan hingga jumlah yang diinginkan sebelum waktu subuh, dengan tata cara yang serupa dengan sholat sunnah lainnya. 2. Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran sebelum mata melihat dunia terbit matahari akan memberikan cahaya bagi alam kubur dan hari kebangkitan. Kita harus membaca Al-Quran setiap hari karena merupakan kewajiban bagi setiap muslim, pedoman hidup, mendatangkan pahala dan keberkahan, menenangkan hati, serta menjadi bekal untuk kehidupan akhirat. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan petunjuk, kebaikan, dan syafaat bagi pembacanya di dunia dan akhirat. Keutamaan membaca Al-Quran bahkan disebutkan secara rinci, salah satunya melalui hadis dari riwayat Abdullah ibnu Mas'ud yang menjelaskan setiap satu huruf yang dibaca akan diberi balasan 1 kebaikan, tegas Shahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja membaca 1 huruf dari Kitabullah atau Al-Quran, maka dia akan mendapat 1 kebaikan, sedangkan 1 kebaikan dilipatkan kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. 3. Bersedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang yang bersedekah setiap hari, dan para malaikat akan selalu mendoakan mereka. Sedekah adalah tindakan memberikan sesuatu, bisa berupa harta, tenaga, ilmu, atau perbuatan baik lainnya, kepada orang lain secara ikhlas tanpa mengharapkan balasan, sebagai bentuk rasa syukur dan ketaatan kepada Tuhan. Sedekah tidak terbatas pada materi, melainkan juga mencakup perbuatan baik, seperti senyuman atau membantu sesama. Dalam Islam, sedekah adalah amalan yang sangat dianjurkan dan dijanjikan pahala berlipat ganda. Bukan hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga bagi pemberi. 4. Sholat duha. Sholat duha juga disebut sebagai kunci rizki dan penolak kemiskinan. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dilakukan pada pagi hari, yaitu setelah matahari terbit dan naik setinggi kurang lebih 7 hasta, atau sekitar pukul 7 pagi, hingga sebelum waktu zuhur. Sholat duha memiliki keistimewaan antara lain mendatangkan rizki yang cukup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, penghapus dosa-dosa, menjadi sedekah bagi setiap ruas tulang dalam tubuh, dan meraih pahala dan kedekatan dengan Allah. Sholat duha juga disebut sebagai sholat orang-orang yang taat, atau sholat awabin. Dan bagi yang menjaga sholat ini, Allah akan mengampuni dosanya sebanyak buih di lautan. 5. Menjaga wudhu. Menjaga wudhu berarti selalu dalam keadaan suci dari hadas, seolah-olah selalu dalam keadaan sholat. Ini juga menjadi cara menjaga diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Menjaga wudhu adalah usaha terus-menerus untuk memperbaharui wudhu setiap kali wudhu batal, dengan tujuan agar tubuh selalu dalam kondisi suci dan siap untuk beribadah, serta mengharapkan berbagai keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
seperti diampuni dosanya, dicintainya, dan mendapat cahaya dan kemuliaan di akhirat. Menjaga wudhu termasuk amalan yang sangat dicintai Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba berwudhu, lalu menyempurnakan wudhunya, kemudian ia salat 2 rakaat dengan penuh kekhusyuan, melainkan surga menjadi haknya." Hadis riwayat Muslim. 7. Beristighfar. Mengucapkan istighfar, memohon ampun setiap saat adalah amalan yang sangat dianjurkan. Istighfar adalah permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa dan kesalahan yang dilakukan manusia, yang diwujudkan dengan ucapan Astaghfirullahalazim atau Astaghfirullah dan diiringi janji tidak mengulanginya. Amalan ini merupakan anjuran dalam Islam, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Keistimewaan istighfar sangat banyak, meliputi penghapusan dosa, pendatangan rahmat Allah, rizki yang tidak terduga, ketenangan hati dan jiwa, serta keberkahan dunia dan akhirat, termasuk kesehatan, keturunan, dan kebahagiaan. Istighfar juga merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kemudahan segala urusan, dan menghindarkan diri dari musibah dan azab. 7. Sholat berjamaah di masjid. Mengutamakan ke masjid untuk sholat berjamaah, terutama setelah subuh, merupakan panggilan Allah untuk memakmurkan masjid. Sholat berjamaah adalah pelaksanaan sholat oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama, di mana ada 1 orang yang bertindak sebagai imam atau pemimpin dan yang lainnya sebagai makmum. Hukum sholat berjamaah umumnya adalah sunnah mu'akadah, sangat dianjurkan, dan memiliki banyak keutamaan, seperti pahala yang berlipat ganda dan kebebasan dari api neraka jika dilakukan secara konsisten. Keistimewaan sholat berjamaah mencakup pahala yang berlipat ganda, disebutkan 27 derajat lebih unggul dari sholat sendirian, pengampunan dosa, perlindungan dari gangguan setan, menguatkan ikatan persaudaraan dan persatuan umat Islam, serta kesempatan untuk belajar dan mencontoh perilaku baik para jamaah lainnya. Selain itu, sholat berjamaah juga menghilangkan perbedaan status sosial dan menciptakan kesetaraan di antara sesama muslim.